got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Dian Rismayanti dari kelas B3 PGSD angkatan 2022 dengan NIM 22060171. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bagaimana cara pembuatan modul ajar pada kurikulum Merdeka. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Sekolah Dasar yang diampu oleh Ibu Epi Susanti, MPD. Untuk itu, mari kita simak bagaimana cara pembuatan modul ajar kurikulum Merdeka. Di sini, saya sudah membuat modul ajar pada pelajaran Bahasa Indonesia fase B kelas 3 siswa sekolah dasar pada materi bab 5 yaitu bertukar dan membayar tema literasi keuangan. Modul ajar merupakan alat bantu penting bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif dan bermakna bagi peserta didik. Melalui tutorial ini, mari kita pelajari langkah-langkah mudah dalam menyusun modul ajar yang berkualitas dan sesuai dengan standar kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen apa saja yang harus ada di dalam modul ajar kurikulum Merdeka. Di dalam modul ajar kurikulum Merdeka, terdapat 3 komponen yang sangat penting, yaitu ada informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Yang pertama, ada informasi umum. Nah, di dalam informasi umum ini terdapat beberapa poin lagi. Di antaranya ada identitas modul, ada kompetensi awal, ada profil pelajar Pancasila, ada sarana dan prasarana, ada target peserta didik, ada jumlah peserta didik, dan model pembelajaran. Yang pertama, itu ada identitas modul, yang di dalamnya ada penyusun. Penyusun adalah orang yang menulis modul ajar tersebut. Selanjutnya ada instansi, yaitu tempat di mana modul ajar tersebut digunakan. Selanjutnya ada tahun penyusunan. Penyusunan di sini yaitu tahun dibuatnya modul ajar tersebut. Selanjutnya ada jenjang sekolah. Jenjang sekolah di sini maksudnya modul ajar tersebut akan dilaksanakan untuk tingkatan apa? Apakah untuk tingkatan sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan lain-lain. Selanjutnya ada mata pelajaran. Mata pelajaran atau bidang studi yang menjadi fokus modul ajar seperti bahasa Indonesia, matematika, sains, atau sosial dan budaya. Selanjutnya ada fase atau kelas, yaitu pembagian tingkatan belajar dalam suatu jenjang sekolah. Contohnya, untuk kelas 1 dan kelas 2 masuk ke dalam fase A. Untuk kelas 3 dan kelas 4 masuk ke dalam fase B. Dan untuk kelas 5 dan kelas 6 masuk ke dalam fase C. Nah, selanjutnya ada bab, yaitu bagian utama dalam modul ajar yang membahas suatu topik atau tema tertentu. Selanjutnya ada tema, yaitu topik atau fokus utama pembelajaran dalam suatu bab. Selanjutnya ada hari atau tanggal, yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran yang direncanakan di dalam modul ajar tersebut. Dan yang terakhir ada alokasi waktu, yaitu lamanya waktu yang direncanakan untuk menyelesaikan pembelajaran dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya, poin B, ada kompetensi awal. Kompetensi awal adalah CP khusus dari BSKAP nomor 32 tahun 2024. Kompetensi awal dalam modul ajar merujuk pada kemampuan atau pengetahuan dasar yang harus dimiliki atau dikuasai oleh peserta didik sebelum mereka dapat memahami atau belajar materi yang lebih kompleks dalam modul ajar tersebut. Nah, selanjutnya ada profil pelajar Pancasila.
Profil pelajar Pancasila dalam modul ajar kurikulum merdeka dapat dijelaskan sebagai gambaran karakteristik siswa yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila. Profil ini mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperoleh siswa melalui pembelajaran yang berpusat pada nilai-nilai Pancasila, seperti gotong royong, keadilan sosial, demokrasi, persatuan, dan ketuhanan yang Maha Esa. Profil pelajar Pancasila menunjukkan siswa yang memiliki kesadaran moral yang tinggi, mampu berperan aktif dalam kehidupan bermasyarakat, berjiwa sosial tinggi, dan mampu memahami serta menghargai keberagaman budaya dan agama di Indonesia. Selain itu, profil ini juga mencerminkan kemampuan siswa dalam berpikir kritis, analisis, dan kreatif dalam menjawab tantangan zaman sekarang, serta mampu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari secara nyata dan berkesinambungan. Selanjutnya, yaitu ada sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana dalam konteks modul ajar merujuk kepada semua fasilitas atau alat yang digunakan untuk mendukung proses pembelajaran dan pengajaran. Secara umum, ini mencakup segala hal yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan belajar yang efektif dan nyaman bagi peserta didik. Selanjutnya, yaitu ada target peserta didik. Target peserta didik dalam modul ajar kurikulum merdeka mengacu pada sasaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang berorientasi pada pengembangan kompetensi holistik siswa. Modul ajar ini bertujuan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan siswa tidak hanya dari segi akademik, tetapi juga dari segi moral, sosial, dan keterampilan lainnya. Target peserta didik dalam kurikulum merdeka meliputi pencapaian kemampuan yang berpikir kritis, kreatif, analisis, serta kemampuan beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan zaman. Selain itu, modul ini bertujuan untuk mengembangkan kepribadian yang berintegrasi, memiliki semangat kebangsaan. Selanjutnya, yaitu ada jumlah peserta didik. Jumlah peserta didik adalah jumlah individu atau kelompok yang ditujukan untuk menggunakan atau mengikuti modul ajar tersebut. Nah, selanjutnya ada model pembelajaran. Model pembelajaran secara singkat dapat dijelaskan sebagai strategi atau pendekatan sistematik yang digunakan dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Model pembelajaran ini melibatkan cara-cara tertentu dalam mengatur, menyajikan, dan memfasilitasi pembelajaran agar efektif dan efisien. Setiap model pembelajaran memiliki ciri khas dan pendekatan yang berbeda-beda, yang dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran, tujuan pendidikan, serta karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, ada kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini, terdapat beberapa poin, di antaranya ada tujuan kegiatan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, persiapan belajar, kegiatan pembelajaran, refleksi, asesmen penilaian, dan juga kegiatan pengayaan dan remedial. Nah, yang pertama ada tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan kegiatan pembelajaran, untuk membuat tujuan kegiatan pembelajaran, kita tuliskan alur konten capaian pembelajaran, di mana alur konten capaian pembelajaran ini merupakan elemen turunan dari capaian pembelajaran yang diambil sesuai materi yang dipilih, sesuai dengan BSKAP nomor 32 tahun 2024, yang menggambarkan pencapaian kompetensi secara berjenjang. Selanjutnya, yaitu ada pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna merujuk pada proses pemahaman yang mendalam dan signifikan terhadap materi yang dipelajari oleh peserta didik. Selanjutnya, ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dalam modul ajar adalah
pertanyaan yang dirancang untuk merangsang pemikiran dan refleksi peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Tujuan utama dari pernyataan ini adalah untuk memicu proses berpikir dengan aktif, memperdalam pemahaman, dan menggali pemikiran kritis peserta didik terhadap konsep atau topik yang sedang dipelajari. Selanjutnya ada persiapan belajar. Persiapan belajar dirancang untuk membantu peserta didik mempersiapkan diri secara optimal sebelum memulai proses pembelajaran. Ini termasuk sebagai aspek yang mendukung pemahaman dan penerimaan materi pembelajaran dengan lebih efektif. Selanjutnya ada kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Nah, kegiatan pendahuluan merupakan bagian dari proses pembelajaran yang dirancang untuk mempersiapkan peserta didik sebelum mereka memasuki materi pembelajaran utama. Selanjutnya ada kegiatan inti. Kegiatan inti pada kegiatan pembelajaran ini berisi materi yang akan dipelajari. Kegiatan inti ini berfungsi untuk mengarahkan peserta didik menuju pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan dalam modul ajar tersebut. Selanjutnya ada kegiatan penutup. Kegiatan penutup bertujuan untuk menyimpulkan pembelajaran secara efektif dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menanyakan apa yang belum mereka pahami. Kegiatan penutup ini menjadi kegiatan akhir dalam pembelajaran. Selanjutnya ada refleksi. Refleksi pembelajaran penilaian diri terhadap kemajuan mereka dapat mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Di sini, saya menggunakan tabel refleksi untuk siswa sebagai berikut. Bisa dilihat tabelnya. Nah, selain tabel refleksi untuk siswa, ada pun tabel refleksi untuk guru seperti yang terlihat di layar tersebut. Selanjutnya, ada asesmen penilaian. Asesmen atau penilaian merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur pemahaman, kemajuan, dan pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Untuk asesmen atau penilaian pada modul ajar ini, saya menggunakan rubrik penilaian seperti yang terlihat di layar berikut. Nah, selanjutnya yaitu ada kegiatan pengayaan dan remedial. Kegiatan pengayaan bertujuan untuk menantang peserta didik yang telah mencapai pemahaman atau keterampilan di atas rata-rata atau yang memerlukan tantangan tambahan. Ini bertujuan untuk memperluas dan memperdalam pemahaman mereka dalam konsep atau keterampilan tertentu. Sedangkan kegiatan remedial ditujukan untuk membantu peserta didik yang memerlukan pendekatan tambahan atau bantuan dalam memahami materi pembelajaran. Fokusnya adalah untuk mengatasi kesulitan atau kekurangan yang mungkin mereka miliki dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada lampiran. Nah, di dalam lampiran ini terdapat beberapa poin juga. Di antaranya ada lembar kerja peserta didik, ada glosarium, dan ada daftar pustaka. Yang pertama ada lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik adalah dokumen atau lembar yang dirancang untuk membimbing dan mendukung peserta didik dalam memproses, menerapkan, dan memahami materi pembelajaran yang disajikan dalam modul ajar tersebut. Lembar kerja ini biasanya mencangkup beberapa jenis aktivitas atau tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, untuk LKPD-nya saya membuat seperti ini. Selanjutnya ada glosarium. Glosarium adalah daftar kata-kata atau istilah khusus yang digunakan dalam modul ajar beserta definisinya. Selanjutnya, yang terakhir ada daftar pustaka. Daftar pustaka adalah
daftar sumber atau referensi yang digunakan dalam pembuatan modul ajar. Tujuannya adalah untuk memberikan kepercayaan pada materi yang disajikan, serta memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mendalami topik lebih lanjut melalui literatur yang terkait. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai cara membuat modul ajar kurikulum merdeka. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau penyampaian yang kurang dari pembuatan modul ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bad nigga come out, I got 3 whole thoughts, I'm the guap. Bitches on the line,